Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan biografi Imam Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibnu Ali Ibnu Abdul Qadir Ibnu Muhammad Al-Makrizi atau biasa dikenal sebagai Al-Makrizi, lahir pada tahun 766 H atau 1364 M di rumah keluarganya yang terletak di Harat Al-Bajarwan, Kairo, Mesir. Nama Al-Makrizi sendiri berasal dari tempat asal keluarga bapaknya, yaitu yang merupakan bagian dari kota Baalbek yang sekarang terletak di Lebanon. Al-Makrizi dari pihak ibunya merupakan cucu laki-laki dari Hanafi Ibnu As-Saik, seorang intelektual mazhab Hanafi terkemuka di Kairo. Dari kakeknya tersebut, Hanafi menjadi terafiliasi dengan mazhab Hanafi. Sejak usia muda dengan bimbingan kakek dari pihak ibunya tersebut, Al-Makrizi mempelajari hadits, fikih, literatur dan gramar bahasa Arab, sejarah, adhar, dan kiroat. Al-Makrizi pun dari ayahnya mendapatkan pendidikan agama dari mazhab Syafi'i. Ketika Al-Makrizi berumur 20-an awal, Al-Makrizi merubah afiliasinya mazhabnya dari mazhab Hanafi menjadi mazhab Syafi'i. Aiman Fuad Said menduga perubahan mazhab Al-Makrizi berdasarkan kesadarannya bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab paling terkemuka di kalangan intelektual dan kalangan elit politik Kairo. Di tahun 787 Hijriah atau 1385 Masehi, Al-Makrizi melakukan ibadah haji dan setelah pulang melaksanakan ibadah haji, Al-Makrizi memulai karirnya sebagai aparatur pemerintahan. Al-Makrizi memulai karirnya pada tahun 788 Hijriah atau tahun 1386 Masehi seperti bapaknya sebagai wakil kadi atau hakim agama di Kairo. Setelah menjadi wakil kadi di Kairo, Al-Makrizi menjadi imam di Masjid Al-Hakimiyat Kairo dan khotib di Masjid Amr Ibnu Al-As serta guru hadits di Muayyadiyat. Pada bulan Rajab 801 Hijriah atau bulan Maret tahun 1399, Sultan Barkuk menunjuk Al-Makrizi sebagai pelaksanaan muhtasib Kairo atau inspektur dari pasar-pasar yang terdapat di Kairo. Di mana muhtasib memiliki tugas untuk menjaga bisnis publik di pasar-pasar sesuai dengan hukum syariah, Sultan Barkuk menunjuk Al-Makrizi sebagai muhtasib dengan tugas tambahan lain untuk meregulasi berat di pasar, uang yang beredar, harga yang berlaku, moral umum, dan kebersihan dari pasar sebagai tempat umum. Jabatan muhtasib sendiri yang didapat oleh Al-Makrizi merupakan perintah langsung dari Sultan Barkuk sehingga menaikkan nama Al-Makrizi di kalangan elit Kairo. Tetapi dengan meninggalnya Sultan Barkuk pada bulan Syawal 801 Hijriah atau Juni tahun 1399 Masehi, kedudukan Al-Makrizi digantikan oleh Mahmud Al-Aintabi atau biasa disebut Al-Ajni. Sebagai muhtasib Kairo pada bulan Zulhijjah 801 Hijriah atau Agustus tahun 1399, dan setelah tidak menjadi muhtasib, Al-Makrizi melanjutkan pekerjaannya sebagai imam dari Masjid Al-Hakimiyat Kairo dan khatib di Masjid Amr Ibnu Al-As serta guru hadits di Muayyadiyat. Pada tahun 810 Hijriah atau 1408 Masehi, Al-Makrizi menemani Sultan muda tersebut ke Damaskus. Sesampainya di Damaskus, Sultan Faraj menunjuk Al-Makrizi untuk menjadi guru hadits di Madrasah Ashrafiyah dan Iqbaliyah. Selain itu Al-Makrizi pun menjadi administrator wakaf di Kolanisiyat dan di Rumah Sakit Nuri. Di saat yang bersamaan Sultan Faraj menawarkan Al-Makrizi posisi sebagai kepala kadi dari mazhab Syafi'i di Damaskus. Tetapi secara terbuka Al-Makrizi menolak jabatan tersebut. 10 tahun Al-Makrizi melaksanakan tugasnya di Damaskus. Setelah melaksanakan tugasnya tersebut, Al-Makrizi pun kembali ke Kairo dan mendedikasikan hidupnya sebagai seorang akademisi dan sejarawan. Pada periode inilah Al-Makrizi memfokuskan pada karya tulisnya. Banyak karya tulisnya dari Al-Mawais wa Al-Itibar bi Zikr Al-Hitot wa Al-Atsyar, Al-Salok Lemerefat bi Wal Al-Malou, Itiya'as Al-Honafa bi Al-Khobar Al-Ama Al-Fatimiyin Al-Kholafa, Al-Bayan wal Iro'ob Ama bi Ar-Misr min Al-Arub, Egatot Al-Oma bi Kasaf Al-Goma sampai Al-Mukofa yang terbit pada periode ini. Sebagai penulis, sejarawan, dan akademisi, karya Al-Makrizi memiliki observasi yang akurat dan penilaian yang bagus.
Tetapi karya tulisnya kebanyakan merupakan observasi dan Al-Makrizi tidak menuliskan sumber terpercaya dari mana asal tulisannya. Pada tahun 1430 Masehi, Al-Makrizi pergi lagi melaksanakan ibadah haji dengan keluarganya. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Al-Makrizi dan keluarganya menetap di sana selama 5 tahun. Pada 27 Ramadan 845 Hijriah atau tanggal 9 Februari tahun 1442 Masehi, Al-Makrizi meninggal dunia karena penyakit, dan Al-Makrizi dimakamkan dengan sederhana di pemakaman Sufi Baibarsiyah di luar pintu benteng Bab Al-Nasr, di utara Kairo. Pemakaman tempat bersemayamnya Al-Makrizi sendiri merupakan tempat pemakaman banyak ulama dan cendekiawan pada masa itu, termasuk Ibnu Khaldun.